Hadirin dimuliakan Allah SWT, kita sebagai hamba Allah, kita ini miliknya Allah, diciptakan oleh Allah, miliknya Allah. Kita bukan milik istri kita, bukan milik bangsa kita, bukan milik masyarakat kita, bukan milik anak kita, bukan pula milik ayah kita dan ibu kita. Kita ini miliknya Allah, ciptaan Allah. Mulai dari pucuk kaki sampai pucuk rambut, kita ini milik Allah. Orang sudah biasa mengatakan ini sawah saya, ini ladang saya, ini rumah saya. Ya, lah kalau kamu ini miliknya siapa? Jarang manusia yang berpikir kamu ini miliknya siapa. Kita ini semua adalah miliknya Allah. Maka benda-benda yang katanya milik kita ini juga milik Allah. Maka sebagai hamba Allah, kita punya kewajiban untuk mengabdi kepada Allah, ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali tugasnya ini untuk ibadah. Tapi kita ini punya tugas yang kedua. Kita ini sebagai umatnya Rasulullah SAW, sebagai pengikutnya Rasulullah SAW, sebagai orang yang beriman kepada Rasulullah SAW, maka kita ini kewajiban meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Inilah jalan hidupku, kata Nabi. Nabi diperintah oleh Allah untuk mengatakan qul hadhihi sabili, ini jalan hidupku. Maksudnya jalan hidupku ini bagaimana? Ya inilah pekerjaan yang akan saya amalkan terus menerus sampai mati. Ini jalan hidupku. Bukan hanya 4 bulan, 40 hari, 1 tahun, bukan. Ini mau saya kerjakan terus menerus siang dan malam sampai mati. Dan telah dibuktikan oleh Nabi. Inilah jalan hidupku. Jalan hidupku ini maknanya kata para ulama juga bisa dengan makna inilah pekerjaan utamaku, tugas utamaku. Apa itu tugas utama? Ad'u ilallah. Saya mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah. Bukan mengajak manusia kepada manusia, bukan mengajak manusia ke satu bangsa, bukan mengajak manusia ke satu tempat, mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Maka seorang ulama mengatakan kepada Syekh Ilyas, kerja kamu dengan kerja saya itu sama aja, menghidupkan agama. Maka Syekh Ilyas, ada bedanya. Kerja saya dengan kerja kamu itu ada bedanya. Bedanya apa? Kalau kerja kamu itu mari kumpul, mari kumpul, mari kumpul, ikut saya. Kalau kerja saya tidak, mari kumpul, mari kumpul, mari kumpul, taat pada Allah. Yang kita hanya mengajak manusia itu taat kepada Allah.
Dan semua orang adalah hamba Allah, perlu taat kepada Allah. Manusia ini tidak taat kepada Allah satu detik saja dalam bahaya besar. Karena manusia ini setiap detik berhajat kepada Allah. Kalau sampai manusia ini tidak taat kepada Allah satu detik saja, itu sudah bahaya. Cuman manusia tidak menyadari. Dikira yang bahaya itu kemiskinan, dikira yang bahaya itu bom, dikira yang bahaya itu penyakit. Itu bahaya juga, tapi bahaya kecil. Bahaya yang terbesar itu bila manusia tidak taat kepada Allah sebetulnya. Kalau orang sudah tidak taat kepada Allah, mau tinggal di mana dia? Bumi ini miliknya Allah, langit miliknya Allah. Mau lari kemana? Mau masuk kuburan milik Allah juga. Maka dalam satu hadis dikatakan, Allah SWT berfirman, barang siapa tidak ridha dengan keputusan-keputusanku, tidak sabar menerima ujian-ujianku, hendaklah dia keluar dari bumiku dan langitku. Suruh bikin bumi sendiri, langit sendiri. Carilah Tuhan selain aku, katanya. Terus kemana mencari Tuhan selain Allah? Perkara yang paling bahaya di dunia ini tidak taat kepada Allah itu. Sekarang yang dipikirkan kebanyakan manusia, wah, kalau saya tidak menyenangkan anak saya bahaya, nanti bisa diboikot, nggak bisa pulang saya. Anaknya komplotan dengan ibunya, akhirnya ayahnya nggak bisa pulang. Ini kalau orang itu membuat marah anaknya atau istrinya. Kalau saya membuat marah masyarakat, wah, mau tempat di mana saya? Tapi tidak terpikirkan, kalau saya membuat marah Allah, mau tempat di mana? Kalau tidak bisa pulang ke rumah, pulang ke tempat lain, masih banyak tempat. Kalau nggak bisa pulang ke Temboro, cari kampung-kampung yang lain, masih banyak. Tapi kalau orang itu bikin marah Allah, mau tempat di mana? Mau lari kemana? Maka ini bahaya besar. Orang bila tidak taat kepada Allah, dia akan menderita. Di dunia ini akan menderita. Pasti, walaupun dia jadi raja seperti Fir'aun, juga tetap akan menderita. Diceritakan dalam satu cerita, Fir'aun kalau tidur, wah, yang menjaganya ribuan pasukan. Bentengnya yang untuk tidur itu berlapis-lapis. Salah satu penjaganya itu singa-singa yang buas. Sehingga kalau mau ganggu Fir'aun ini, wah, diterkam sama si Ai. Tapi Allah datangkan penderitaan dari tempat yang dia tidak sangka-sangka. Setiap tidur mimpi. Nah, mimpi itu tentara mana yang bisa menahan mimpi? Singa mana yang bisa menahan mimpi? Allah datangkan kesusahan itu mudah saja. Dia mimpi perasaannya ada anak kecil bawa tongkat, pukul kepala dia. Maka dia terkejut, nggak bisa tidur. Panggil dukun-dukunnya dipanggil, tukang-tukangan ujumnya dipanggil. Saya kok mimpi begini? Ini Tuhan kok, katanya ngaku Tuhan kok tanya sama dukun, ya aneh. Manusia ini kalau sudah kadung sombong itu sudah luar biasa. Mau mimpi saja bingung, kok ngaku Tuhan?
Sampai iblis saja heran sama Fir'aun ini. Iblis itu datang kepada Fir'aun, kamu ini yang ngajari kan saya, kok sekarang aku jadi Tuhan? Saya ini ngaku jadi hamba Allah saja gak diterima oleh Allah, diusir saya gara-gara tidak mau sujud kepada Adam. Di saya ini ngaku jadi hamba aja dibuang saya ini. Nah, kok kamu aku jadi Tuhan tuh bisa apa kamu itu? Jadi sampai iblis saja heran dengan Fir'aun. Ini manusia ini aneh betul. Kalau sudah kadung sombong, nggak ada kayak manusia itu, nggak ada. Melebihi iblis sombongnya itu, melebihi gurunya. Jadi kalau orang tidak taat kepada Allah, tidak ada tempat lari. Tapi ini tidak disadari oleh manusia. Yang disadari itu bahayanya ini, bahaya itu, bahaya ini, bahaya itu. Bahayanya maksiat kepada Allah ini tidak pernah disadari oleh kebanyakan manusia. Sehingga maksiat terus, tapi ingin sukses terus. Ingin sukses dengan kemaksiatan, ingin bahagia dengan kemaksiatan. Saya maksiat terus tapi ingin bahagia, mana bisa?